3, 2, 1. Hello peeps, welcome back to EcoPod. Apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Semoga masih diberikan kesehatan sampai detik ini ya. Gimana harinya? Berjalan baik atau baru mau mulai hari? Buat yang baru mau memulai hari, semoga harinya berjalan baik tanpa ada kesulitan sedikit pun. Amin. Masih dalam semangat kemerdekaan, saya mewakili semua kerabat-kerabat yang ada di Koala mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga kita semakin kuat dan bersatu melawan pandemi. Di tempat kalian kayak mana? Ada lomba-lomba nggak? Nggak ada ya? Nggak bisa ngadain lomba ya? Nggak boleh buat keramaian ya? Gak enak ya kan? Nggak kayak dulu. Dulu itu tiap 17 Agustus meriah, rame gitu di lapangan kan. Ada yang lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk ya kan. Dulu pernah aku ikuti semua itu waktu masih kecil. Udah gede kok acaranya nggak ada. Ya, udah lah, kelamaan opening. Kasih spoiler dulu. Pada episode kali ini, kita bakal bahas tentang soundman. Apa itu soundman? Tahu kalian? Makanya kalau nggak tahu dengerin terus. Oke? Nah, ini dia guys. Ini kenapa aku mau bahas tentang soundman ini? Karena aku ya sebagai apa nih namanya nih? Penyiar nggak? Apa namanya? Podcaster? Entahlah, nggak tahu ya. Aku juga ngatur editing musiknya, suaranya sendiri kan. Jadi alangkah lebih baik kalau aku jelaskan dikit lah tentang soundman ini. Mana tahu kalian pengen kerja kayak aku ya kan? Kasih tau lah dikit kisi-kisinya. Jadi soundman ini lebih tepatnya itu kalau dalam event dia itu jadi orang di balik layar yang tugasnya itu mengatur segala sound yang ada. Jadi soundman itu kayak kalau misalnya ini ada live perform audio on stage gitu kan. Baratnya dia itu kayak supirnya. Jadi bukan cuma sound system, tapi mixer juga ada, alat-alat pendukung lain yang berhubungan sama event tersebut, dia yang megang. Singkatnya itu, dia itu operator dari keseluruhan sistem audio. Secara keseluruhan, soundman ini operator sistem audio yang bertanggung jawab terhadap hasil suara yang diproses. Dari teknik mixing atau gabungin suara-suara itu, jadi hasilnya baik dengan kualitas yang mantep lah untuk live ya kan, biar supaya bisa dinikmati sama audiens. Tapi tau nggak kalian, di balik tugasnya yang amat berat ini, banyak orang yang nggak ngehargai gitu, kayak musisi-musisi amatir yang baru ngerintis gitu kan. Ya bisa dibilang orang-orang musisi-musisi yang udah naik daun aja gitu, yang udah profesional aja, yang mau ngangkat soundman ini gitu. Tapi kalau di event gitu, bisa dibilang ada 3 yang kerja hampir sama itu. Itu yang pertama ada sound engineer, system engineer, sama soundman. Itu ya tiga-tiga kerjaannya tentang sound itu gitu. Yang pertama ada sound engineer, atau yang biasa dikenal itu penata audio gitu kan. Penata audio ini maksudnya yang rekam gitu. Ya walaupun nggak cuma di studio aja. Sound engineer ini tugasnya menentukan di mana speaker harus ditaruh, berapa jumlah watt yang diperlukan, tinggian berapa speaker harus digantung supaya hasilnya bagus, terus di mana mic-nya diletakkan, dan macam-macam lah. Terus yang kedua tuh ada yang namanya system engineer. Wih, keren kali. Padahal kalau di itunya tukang gulung kabel ya kan. Enggak, bukan cuma itu tugasnya. Tugas sistem engineer ini yang nginstal peralatan gitu kan. Baik itu penataan input channel, perkabelan, sampai nata instalasi listrik juga. Sistem engineer yang ngerjain. Terus yang ketiga, ya inilah soundman nih. Soundman ini yang kerjanya waktu acara. Kalau sound engineer sama sistem engineer kan sebelum acara atau sesudah acara tuh. Nah, kalau soundman pas acara. Jadi tugas dia itu di balik layar, megang audio mixer, yang nyampurin sinyal audio semua gitu kan, kayak dari mic, gitar,
drum, keyboard, bass, lain-lain. Semua soundman yang megang. Atau kalau kalian, biar gampang lah jelasinnya. Sound engineer ini yang menata. Oke. Terus yang kedua, system engineer yang install, yang masang-masang. Nah, yang ketiga itu soundman yang menjalankan semua perangkatnya. Terlibatnya penata suara dalam perform ini sangat vital gitu kan. Makanya soundman ini bisa dibilang kerjaan yang susah karena ada banyak syarat untuk jadi soundman. Yang pertama itu dia harus punya good knowledge. Ya, harus punya ilmu, mengetahui jenis-jenis peralatan sound system. Ini bisa jadi yang paling dasar lah, paling dasar untuk jadi soundman. Karena dia harus tahu jenis peralatan sound system apa yang digunakan, kayak speaker, mikrofon, kabel, jack, mixer, equalizer, power amplifier, dan lain-lain gitu kan. Selain untuk keperluan instalasi tadi, yaitu sistem engineer tadi ya. Sistem engineer tadi ya. Terus yang kedua itu kan tadi udah ditata letak kan sama sound engineer. Nah, soundman ini harus tahu dia teknik tata letak sound systemnya. Walaupun bukan dia yang ngatur kan. Jadi dia harus tahu itu supaya nanti nggak ada feedback suara gitu. Kayak suara apa namanya? Gema kayak gitu. Nah, dia harus tahu itu tata letaknya. Terus yang ketiga, paham situasi dan kondisi tempat. Sama kayak yang tadi, dia harus menguasai teknik tata letak tadi kan. Nah, dengan menguasai teknik ini, biasanya soundman itu bisa lebih peka untuk mixingnya. Jadi harus tahu kondisi tempat misalnya dalam ruangan atau di luar ruangan gitu kan. Terus kemudian itu harus tahu seluk-beluk fungsi permasalahan dari audionya. Tugas soundman ini berat gitu kan. Karena kalau dia nggak tahu permasalahannya, nah itu nanti bisa jadi fatal. Kayak misalnya suara tiba-tiba nih, di acara itu kan ada suara nging nging nging. Nah itu, dia itu harus tahu gimana caranya. Misalnya, dikecilin mic-nya yang satu supaya nggak dengung, atau dimatikan. Kalau aku biasa kayak gitu sih. Nggak tahu kok ada teknik-teknik lain gitu ya. Tapi itu untuk sementara doang. Biasanya dengungnya itu bentar aja kok. Terus selanjutnya itu soundman ini harus mampu menyesuaikan diri sama teknologi terbaru gitu kan. Kan teknologi ini jalan terus kan. Jadi soundman ini harus mengembangkan diri lah biar sesuai sama teknologi. Jadi kalau dia ada event di mana gitu kan, teknologinya kan beda-beda kan, sesuai sama IO-nya. Nah, kita tuh harus harus kayak mana ya? Harus belajar terus lah supaya kalau misalnya ada teknologi baru kita nggak ketinggalan zaman. Selanjutnya ini yang udah untuk level expert lah. Soundman itu harus punya yang namanya good hearing, pendengaran yang bagus. Kenapa? Karena dia mesti wajib dengarkan detail-detail instrumen yang main di panggung gitu. Dia harus bisa membedakan mana suara gitar yang dipakai untuk melodi atau dipakai untuk apa namanya, fingering gitu kan, atau suara bass, suara kick drum. Dia harus bisa bedakan mana itu snare drum, bunyi simbal, supaya suaranya itu harmonis, tertata dengan rapi. Nah, ini kemudian harus punya yang namanya good personality. Ya nggak cuma soundman sih. Harusnya itu semua pekerjaan harus punya good personality. Nah, kenapa soundman harus punya ini? Karena dia itu harus punya sopan santun, integritas, karisma, dan wibawa gitu sebagai seorang team player ataupun team leader gitu. Dia yang nyatuin semua crew yang ada di situ. Mau dari pihak belakang panggung atau dari performernya sendiri, si musisinya sendiri, supaya koordinasinya baik gitu, nggak ada cekcok. Nah, yang terakhir yang mau aku jelasin itu harus punya stamina yang bagus lah. Karena musuh dari seorang soundman nih suka capek gitu. Karena merhatikan detail-detail gitu kan. Mata suka kayak mana gitu, pakai tenaga juga harus.
karena dia harus fokus kan. Kalian tahu lah, konser itu misalnya konser, mana ada yang bentar, lama kan. Nah, kalian bayangin lah coba dia harus fokus di situ berapa jam. Capek kan. Nah, makanya itu seorang soundman itu harus punya stamina yang bagus. Pengalaman aku sendiri jadi soundman ini dulu waktu zaman sekolah ya. Aku nggak OSIS sih, tapi suka ada aja lah sama orang itu, sama anggota-anggota panitia gitu kan, selalu jadi panitia lah istilahnya. Jadi kalau ada acara itu kerjaan aku dua, kalau nggak megang kamera, megang sound. Kalau urusan megang kamera atau visual kita bahas di episode selanjutnya lah mungkin. Kali ini kita bahas sound aja ya, tentang audio-audio aja. Nah, dulu itu tugas aku cuma paling nginstal mic gitu kan di atas panggung. Ya kabel juga sih, nyolok-nyolok kabel, naruh speaker. Nah cuma itu karena dia levelnya sekolah, nggak terlalu profesional juga, belum banyak ilmunya. Ngeletakkan apa namanya tuh speaker, ya seadanya aja lah, sesuai ruangan atau sesuai lapangannya. Nggak ada yang digantung-gantung kayak gitu kan. Kalau dulu di aula sih udah ada apa namanya tuh speaker gantung, ya itu udah tersedia gitu, kita tinggal nyolokkan ke mixernya aja udah. Masalah-masalah yang sering timbul itu ya itu tadi, dengung kan, dengung kayak nging, suara gema itu biasanya untuk di ini sih, untuk di gedung atau di aula. Ya caranya ya kayak tadi aku bilang, dikecilin aja atau mic-nya dimatiin gitu kan. Kalau untuk yang di lapangan sering ada noise, banyak noise karena dari tempat terbuka kan. Nah, kalau udah kayak gitu, kita langsung kontak panitianya dong. Kalau misalnya ada penonton yang terlalu dekat dengan panggung, nah itu panitia yang gerak. Kita kan cuma sebagai apa namanya itu pengamat, pendengar yang baik supaya audio itu berjalan dengan baik gitu kan. Pernah nih waktu dulu pengalamannya, aku nggak ada di tempat nih pas acara. Kukira masih istirahat. Ternyata acara udah mulai. Mereka pun main gas-gas aja gitu, nggak nengok soundman-nya ada atau enggak. Jadi pas acara itu banyak banyak masalah lah gitu tentang soundnya, karena nggak ada yang matiin mixer gitu kan. Habis itu aku dipanggil siap acara. Kena marah sama koordinator koordinator lapangan atau apa dulu ya, lupa. Waktu itu aku kemana ya, lupa lah, mungkin entah main ke kantin atau main ke kelas adik kelas ya kan, nggak inget, lupa. Biasalah itu orang kalau ada konser gitu kan banyak yang kesempatan. Awak pun frontman nyari curi-curi kesempatan juga lah ya kan, masa kalian aja pun pengen. Kalau untuk acara-acara besar sih nggak pernah sih, karena setelah lepas sekolah gitu kan, fokus kuliah sampai kerja pun ya nggak pernah ikut itu lagi, nggak pernah ikut IO kan. Pengalamannya cuma paling situ-situ aja ya. Ya kalau kerjaan cuma ngatur-ngatur sound aja, sound di video, di podcast, ya paling gitu. Ada nggak di sini listener yang kerjaannya sama kayak aku atau jadi soundman gitu kan? Bisa lah kalian kirim pengalaman kalian, cerita-cerita kalian, pengalaman buruk, pengalaman lucu jadi soundman gitu kan. Jadi kita baca kan di episode nanti, Q&A lagi lah kita buat kayak kemarin. Segini aja kali ya. Agak kurang banyak dia risetnya. Pengalaman awak pun sedikit jadi soundman ini. Ya kayak mana lah. Tapi lumayan bagus lah ini tukang risetnya hari ini. Nggak bermasalah kayak kemarin, bagus-bagus. Ngumpuli datanya bagus dia. Oke, sekian aja episode kali ini. Semoga informasi yang udah aku berikan bermanfaat buat kalian yang dengerin. Ingat guys, walaupun masih dalam situasi atau vibes merdeka, mesti jaga kesehatan juga di mana-mana. Masih PPKM kan. Nah, jaga-jaga diri kalian.
jaga stamina supaya nggak capek. Kalau udah capek nanti bahaya, bisa cepet sakit sekarang ini. Ya udahlah, selamat beraktivitas. Goodbye, Pips. Udah habis podcastnya. Apa lagi yang kalian harap di sini, ha? Jokes. Nggak ada. Ini podcast teknologi, bukan podcast komedi. Udah bubar.